Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan diri, izinkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya Muhammad Hari selaku pengamat 1 dan rekan saya. Saya Juharia selaku pengamat 2. Saya Nana Supriyatna selaku coach. Dan saya sendiri Nani Hilyani selaku coach. Baiklah, langsung saja. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Saya senang bertemu Bapak pada hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coach Bapak. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bapak. Terima kasih Pak. Saya ingin Bapak membimbing saya terhadap kemampuan saya untuk meningkatkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, saya akan mendukung Bapak dalam hal ini. Bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi ini? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya ketika mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Baiklah Bapak, saya sudah catat. Bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya berharap observasi ini dapat memberikan saya umpan balik untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna tadi, Pak. Baiklah, silakan bisa dimulai. Siang Bu Nani, sehat Bu? Siang Pak, alhamdulillah sehat. Terlihat kurang bersemangat Bu Nani. Ada apakah gerangan? Ya gitu lah Pak, biasa masalah anak-anak. Ada apa dengan anak-anak Bu? Boleh diceritakan. Begini Pak, tadi ada beberapa anak yang bolos setelah jam istirahat Pak. Mereka juga melakukan hal serupa minggu lalu. Ibu pengen dapat apa nih dari percakapan kita nantinya? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah anak ini Pak. Oke, jadi ada beberapa anak yang bolos ya Bu ya, dan itu dilakukan setelah jam istirahat. Artinya pagi mereka masih masuk ya Bu ya. Begitulah Pak. Pagi mereka masuk, kemudian setelah jam istirahat mereka bolos sampai panjat pagar segala Pak. Wah, sampai panjat pagar segala ya Bu. Kok bisa Iya. ya sampai melakukan hal yang demikian? Apa kira-kira faktor yang membuat mereka bolos pelajaran sih Bu? Bahkan sampai loncat pagar segala. Ada banyak faktor sih Pak. Mungkin mereka bolos karena ingin main game di warnet, atau mungkin mereka tidak tertarik dengan materi pelajaran setelah jam istirahat. Begitu ya Bu. Bagaimana kondisi mereka ketika mereka belajar di rumah? Semua orang tua dari siswa-siswa tersebut mengatakan mereka tidak suka belajar di rumah. Mereka banyak main Pak. Baik Bu, dari permasalahan ini ke depan apa sih yang Ibu harapkan dari murid Ibu ketika masalah ini dapat teratasi nantinya? Ya, saya tidak ingin hal yang demikian terulang kembali Pak. Iya ya Bu ya, jangan sampai hal yang demikian terulang kembali ya Bu. Nah, kira-kira nih tindakan apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya akan mencoba memanggil siswa tersebut. Saya akan terapkan segitiga restitusi agar mereka mampu menemukan sendiri solusi dari kesalahan mereka. Dan juga saya akan memanggil orang tua dari mereka untuk berkolaborasi melakukan kerjasama. Saya menguatkan di sekolah dan orang tua menguatkan di rumah. Wah, mantap nih Bu pemikirannya. Anak dapat menemukan sendiri ya solusinya dan orang tua diajak kerjasama untuk menguatkannya di rumah.
agar tujuan tindakan yang ibu lakukan dapat tercapai ya Bu ya. Bagaimana gambaran keberhasilan tujuan yang ibu buat? Iya Pak. Yang pertama siswa tersebut sadar akan kesalahannya. Terus yang kedua, orang tua murid menguatkan anaknya di rumah. Dan yang ketiga, tidak terulang kembali hal yang demikian Pak. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Apa hambatan yang kira-kira muncul ketika menjalankan rencana ibu ini? Nah, anak merasa takut karena dalam pemikirannya akan dimarahi oleh guru. Terus orang tua tidak memiliki waktu luang karena bekerja ketika saya undang gitu Pak. Bagaimana upaya yang dapat ibu lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya hambatan yang ibu sebutkan tadi? Iya, saya akan mengajak ngobrol anak di sela-sela jam istirahat sehingga siswa tersebut tidak merasa dipanggil guru untuk dimarahi. Untuk orang tua, saya tanyakan kepada kapan ada waktu luang libur kerja gitu. Terus pada waktu itulah saya undang orang tua Pak. Begitu ya Bu ya. Sekarang apa komitmen ibu terhadap rencana aksi atau tindakan yang akan ibu lakukan? Ya, saya akan melakukan tindakan yang sudah saya rencanakan. Kapan akan ibu melakukannya? Saya akan melakukannya segera mungkin lah Pak. Siapa yang kira-kira bisa membantu ibu dalam menjaga komitmen ibu tersebut? Mungkin apa ya? Mungkin Bapak bisa membantu atau Ibu kepala sekolah mungkin bisa. Baik Bu, kita cukupkan percakapan yang singkat ini ya Bu ya. Dan apa sih yang ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Iya, setelah saya mengobrol dengan Bapak, saya mendapatkan solusi atas permasalahannya yang saya hadapi. Terima kasih ya Pak. Baik Bu, bukan saya ya Bu yang memberikan solusi, tapi ibu sendiri yang menemukannya. Terima kasih ibu sudah mau ngobrol dengan saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Nana, saya ingin membahas hasil observasi yang telah Bapak lakukan pada sesi coaching tadi. Bagaimana Pak Nana, performa Pak Nana dalam kompetensi tersebut? Saya sih sudah merasa ya Bu, sudah baik dalam kompetensi tersebut Bu. Nah, apa yang membuat Bapak merasa demikian Pak? Saya telah mampu mendengar, saya merasa nih ya Bu, telah mampu mendengarkan secara aktif dan mampu membuat pertanyaan menjadi berbobot. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya tadi Pak? Boleh Bu, silakan. Nah, saya melihat Bapak itu sudah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik Pak. Nah, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, sekarang bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Tentu saja saya sangat senang mendengarnya Bu. Terima kasih Bu. Nah, namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih harus ditingkatkan Pak. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan sudah cukup baik ya. Hanya saja perlu peningkatan lagi pada fokus dan kesadaran penuh Bapak dalam menyimak ini. Bagaimana pandangan Pak Nana? Ya, baik Bu, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi itu semua untuk lebih baik lagi. Nah, kira-kira dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area tersebut? Saya sih berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif mungkin. Oke, baik, dari diskusi kita ini kira-kira apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih sering dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Terima kasih Bu Ju atas umpan baliknya. Oke Pak, sama-sama. Baik, di sesi kedua ini saya Nana Supriyatna berperan sebagai pengamat 1, kemudian rekan saya Nani Hilyani sebagai pengamat 2.
Saya Juharia sebagai coach. Saya Muhammad Haris sebagai coach. Baik, langsung saja kita mulai percakapan kita kali ini. Selamat pagi Bu Ju. Saya senang bertemu dengan Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan kucing Ibu. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu. Terima kasih Pak. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada sesi observasi ini? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya juga untuk mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Sudah saya catat. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya berharap observasi ini bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, Pak. Khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, langsung saja dimulai percakapan antara coach dengan coach. Assalamualaikum Bu Ju. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Haris, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Haris juga? Alhamdulillah Bu, baik. Nah, ada apa Pak Haris? Sepertinya ada hal yang penting yang ingin Pak Haris obrolkan. Iya Bu Ju, mohon maaf Ibu ya, udah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan Bu Ju nggak sibuk nih. Oh enggak Pak Haris, hari ini sedang santai. Memangnya ada apa sih Pak? Iya Bu Ju, mohon maaf nih, saya mau ngobrol nih sama Bu Ju sebentar saja 10 atau 15 menit lah. Saya sedang bingung nih Bu Ju. Mungkin dengan kita ngobrol dengan Bu Ju ada sesuatu yang saya dapatkan. Oke, kira-kira apa tujuan dari obrolan kita ini Pak? Dari obrolan kita ini saya ingin mendapatkan ide Bu Ju, ide atau solusi, bahkan saran dan masukan mengenai permasalahan saya Bu Ju di kelas 6 ini Bu. Oh, Pak Haris ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Oke, masalahnya kira-kira apa? Iya Bu Ju, betul. Saya mau bercerita nih Bu Ju tentang kelas 6 tahun ini. Berbeda dari tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan Bu Ju. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan masih terlihat ada pemisah Bu Ju. Saat pembelajaran, metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan gak mau bareng-bareng Bu Ju atau kerjasama. Saya bingung ini Bu Ju. Oh, jadi Pak Haris merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Iya betul Bu Ju. Oh iya, tadi kan Pak Haris mengatakan murid-murid belum ada kerjasama saat pembelajaran. Menurut Pak Haris, idealnya murid-murid di kelas itu seperti apa sih Pak? Iya Bu Ju, saya merasa dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama atau saling berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik Bu Ju. Jadi ngomong-ngomong nih Pak Haris, kira-kira apa yang sudah Pak Haris lakukan agar murid-murid Pak Haris bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas tersebut? Sebenarnya saya memasukkan metode pembelajaran diskusi Bu Ju dalam modul ajar saya yang menjadikan anak aktif bersama Bu. Oh, jadi Pak Haris sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Iya. Ini sudah bagus kok Pak Haris karena metode yang diterapkan itu sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama dan atau kolaborasi murid memang belum sepenuhnya muncul ya Pak. Dari skala 1 sampai 10. Nah, di mana kira-kira posisi Pak Haris sekarang dalam mencapai tujuan? Untuk posisi sekarang sih Bu Ju masih di skala 5 Bu Ju. Oh ya, kira-kira Pak Haris yang menginginkan posisi berapa? Saya sih inginnya sih Bu Ju di posisi 9 gitu Bu Ju. Oke, kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain nih Pak. Kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuan tersebut? Oh iya Bu, mungkin saya harus memotivasi murid dulu nih Bu Ju ya sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran, penilaian sikap yang saya tekankan dan diakhiri kegiatan refleksi Bu Ju saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan.
Oke, itu pada pembelajaran Pak. Kalau di luar pembelajaran kira-kira bagaimana? Iya Bu Ju, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan Bu Ju, pertandingan kompetensi bergu, dan sering mengadakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam lagi. Wah, luar biasa Pak Haris. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut? Saya akan memasukkan motivasi dulu nih Bu Ju, sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya informasikan dulu kepada anak-anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian. Selain pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir ada refleksi Bu Ju. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan bergu untuk melatih kerjasama ataupun kekompakan Bu Ju. Kira-kira berapa jangka waktunya untuk melakukan hal tersebut? Kira-kira 1 sampai 2 minggu lah Bu Ju. Apa kira-kira komitmen Bapak Haris terhadap rencana tersebut? Komitmen saya akan membuat modul ajar dengan menitik beratkan metode diskusi Bu Ju dengan penilaian utama pada sikap Bu Ju. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan di awal dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan Bu Ju untuk melatih kebersamaan bergu. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Haris untuk merencanakan pembuatan RPP atau modul ajar? Nanti saya buat sendiri dulu Bu Ju, lalu minta ditelaah oleh teman sejawat saya. Barangkali ada yang perlu direvisi Bu Ju. Oke, sip Pak Haris. Menurut Pak Haris, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kita tadi ini, kita sudah mendapatkan ide Bu Ju. Saya sudah mendapatkan ide solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama Bu Ju atau kompak dalam berdiskusi kelompok. Alhamdulillah Pak Haris sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Pak Haris akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Siap Bu Ju. Nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman-teman lain. Ya, terima kasih Bu Ju ya. Udah mengganggu waktu Bu Ju ini dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami Bu Ju. Iya Pak Haris, sama-sama. Apakah sudah cukup atau mungkin ada lagi Pak? Kayaknya udah cukup Bu Ju ya. Terima kasih ya Bu Ju ya. Iya Pak, sama-sama. Ya, assalamualaikum Bu Ju. Waalaikumsalam Pak Haris. Baik Bu Jo, saya ingin membahas hasil observasi yang telah Ibu lakukan pada sesi coaching tadi. Bagaimana Bu Jo menilai performa dalam kompetensi tersebut? Sebetulnya saya merasa bahwa saya melakukan dengan baik Bu dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Silakan Bu. Baik, saya melihat Ibu telah melakukan atau mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih atas imbal baliknya. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan sudah cukup baik. Hanya saja perlu meningkatkan lagi pada fokus atau kesaran penuh baik dalam menyimak Bu Jo, bagaimana pandangan Bu Jo tadi. Oke, saya mengerti Bu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Terima kasih Bu atas umpan baliknya. Baik, terima kasih sama-sama. Baik, kita sudah sampai di sesi 3. Kali ini saya Juharia akan berperan sebagai pengamat 1, kemudian rekan saya. Saya Muhammad Haris sebagai pengamat 2. Dan saya Nani Hilyani sebagai coach. Saya Nana Supriyatna berperan sebagai Kuci. Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Saya senang bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak dan Ibu. Nah, saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bu Nani sebagai coach hari ini. Terima kasih Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik. Saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Nah, bagian mana yang Ibu fokuskan pada observasi kali ini?
Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik, sudah saya catat. Bagaimana Ibu, sejauh mana nih tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, silakan bisa dimulai. Udah ini. Pak Nana, Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam Bu Nani. Alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat ya Bu. Walaupun semalam saya sedikit batuk sama pusing, tapi begini ya Bu, sebenarnya mah saya memiliki sedikit problem. Ada yang bisa saya bantu, Pak Nana? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu. Tentu saja boleh, Pak. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa sih yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nantinya. Memangnya ada masalah apa ya, Pak? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya itu dia tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugasnya pun jarang mau dikerjakan. Itu sih yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya Bu. Oh baik, tadi Pak Nana bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Oh, sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Pak Nana, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Bapak? Ya, jadi begini Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu terlalu panjang katanya. Jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu sih yang kalau berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Nana harapkan yang ada pada murid tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid-murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Nana lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Ya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Baiklah Pak, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas? Oh, ada Bu, tentu saja ya. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok Bu, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Wah, luar biasa ya Pak Nana. Jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Nana seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kira-kira kalau saya berikan peringkatnya Bu, menurut saya itu antara 8 sampai 9 lah Bu.
Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Pak Nana lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baik, siapa yang bisa membantu Pak Nana dalam menyusun atau maupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa. Kira-kira berapa lama waktu yang Pak Nana butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya sih tidak membutuhkan waktu lama. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama, karena kan tidak ada yang instan ya Bu ya. Iya betul Pak Nana. Nah, kapan nih Pak Nana bisa mulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya sih secepatnya nih Bu ya. Akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi saya pendidik Bu. Kemudian nih Pak Nana ya, komitmen seperti apa yang akan Pak Nana lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Luar biasa. Baik Pak Nana, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Di sekolah saya dukungan sarana, prasarana, dan moral sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Pak Nana, semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Pak Nana setelah kita berbicara sejenak tadi? Masya Allah ya Bu ya, lega dan senang sekali rasanya nih Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita tadi. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Nana sampaikan? Saya rasa cukuplah Bu. Terima kasih banyak loh Bu ya, sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Nani. Ya, saya senang bisa mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Pak Nana. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali Ibu. Waalaikumsalam. Baiklah, kita ke sesi umpan balik yang telah tadi Bapak Ibu lakukan dalam coaching. Dari diskusi kita ini Bu, apakah langkah konkret yang Ibu ambil untuk meningkatkan perform di area ini? Iya baik Pak, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif Pak. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Baik Pak, silakan. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya. Iya, sama-sama Ibu.